Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Kalau terjemahan itu kan hari yang jahat. Kalau hari kan kita selalu berpikir, oh cuma satu hitungannya satu hari. Ini masa, berarti masa itu cukup panjang. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusak kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Pakailah kata-kata dari mazmur, nyanyian, puji-pujian, dan lagu rohani dalam percakapanmu. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Rahasia kuasa Allah ada di perkataan. Dan perkataan itu keluarnya lewat apa? Lewat mulut. Jadi kalau mulut kita ditutup, maka kuasa Allah tidak ada. Masih ada yang dengar tapi tetap ya. Saya challenge, saya nggak akan mulai. Mohon maaf Pak Gembala. Kita harus tantang iman Pak. Bagaimana mau siap diutus ke tengah-tengah serigala kalau cuma di sini aja restoran loh. Ya ada makanan enak terus kita nggak ikut. Kenapa banyak yang sudah tidak mengerti? Karena sudah ditutupi hatinya dan pikirannya oleh ilah zaman ini. Ilah zaman itu, ya itu tadi yang diceritakan. Ilah zaman ini. Ilah zaman ini dia menjelma ke dalam berbagai bidang. Ya. Yang membuat kita takut mati. Loh katanya pengen, siapa di sini yang pengen ketemu Tuhan Yesus? Orang mengaku. Oh, ternyata cuma 25% yang pengen ketemu Tuhan Yesus. Enggak ada semua, enggak bisa diwakilin. Iman tidak bisa diwakili, Pak. Iman tidak bisa. Suami tidak bisa tanggung jawab sama kelakuan istri dan Tuhan masing-masing. Ya. Baik. Bapak Ibu setuju kalau semua firman Tuhan itu penting? Amin. Tapi kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat penting untuk kita pahami. Supaya apa? Jangan kita terlanjur disesatkan. Karena selama 2 tahun lebih ini sudah banyak yang disesatkan. Dan yang menyesatkan, menyampaikan mereka, kita yang tersesat. Ya sudah, kita sampaikan aja, waktu akan menjawab. Waktu akan menjawab. Time will tell. Karena permainan iblis, dia selalu sembunyikan udang di balik batu. Dan itu yang membuat kita selalu menyesal di belakang, tidak pernah di depan. Karena kita sudah termanipulasi, sudah kena tipu daya iblis. Sadari itu. Banyak orang merasa, oh sekolah ini apa segala macam. Udah. Pengetahuan itu datangnya dari hikmat takut akan Tuhan. Bukan di bangku sekolah. Saya buka nanti rahasia kenapa di bangku sekolah justru membuat kita tidak mengenal Allah. Tapi kita mengenal uang. Serius, ya. Baik, kita baca firman Tuhan dari Efesus yang kelima ayat 15 sampai dengan yang ke-20. Ini terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi untuk kali ini, ya, saya ingin membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini agar lebih mudah dimengerti. Bukan berarti saya katakan bahwa seluruh isi dari terjemahan bahasa Indonesia yang masa kini itu baik adanya, tidak. Cuman kebetulan saya dapatkan sini untuk lebih mudah dimengerti. Karena hati-hati membaca, karena di situ juga ada roh. Di setiap kata-kata ada roh.
Jadi kalau kita diplesetkan, makanya kita menjadi tersesat. Dan caranya paling mudah, gunakan literatur, gunakan buku-buku pegangan. Ketikannya isinya dimanipulasi, selesai. Tetap aja namanya Alkitab. Ya, jadi kalau ada yang bisa bahasa Inggris lebih bagus, kalau ada yang bisa bahasa Ibrani lebih bagus lagi. Cari ke aslinya, sesuaikan. Nah, ketika kita bicara dengan sesama orang Indonesia, ya kita bicara dalam bahasa Indonesia. Tetapi kita kasih tahu dia punya asal usul. Baik, kita baca bersama. Saya bacakan Efesus 5 ayat 15 sampai 20. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Kalau terjemahan itu kan hari yang jahat. Kalau hari kan kita selalu berpikir, oh cuma satu hitungannya satu hari. Ini masa, berarti masa itu cukup panjang. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusak kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Pakailah kata-kata dari mazmur, nyanyian, puji-pujian, dan lagu rohani dalam percakapanmu. Hendaklah kalian dengan hati yang gembira menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Selalu dan mengenai apapun juga, hendaklah kalian mengucap terima kasih kepada Allah Bapa atas nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Satu-satu saya bahas ya. Ayat yang ke-15. Sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang bodoh. Hiduplah seperti orang bijak. Nah, makna orang bodoh ini apa? Orang yang tidak mengenal kehendak Allah. Bukan bodoh seperti kata dunia, bukan. Kata dunia itu orang bodoh kalau nggak sekolah, bukan. Bukan seperti itu pemahamannya. Kalau di terjemahan itu dikatakan orang bebal. Dan banyak di antara kita, saya dulu termasuk orang bebal, orang bodoh. Ya, karena saya mengejar dunia. Waktu saya habis untuk dunia. Saya pikir itu benar, ternyata saya masuk kelompok orang bodoh. Tetapi kita jadi orang sombong itu orang bodoh di mata Tuhan. Jadi kita harus membaca firman Tuhan dan memaknainya dari makna rohani, bukan makna fisik. Makna rohani. Hidup seperti orang-orang bijak. Jadi kalau kita masih ada yang tertipu oleh tipu muslihat iblis, kita termasuk kelompok orang bodoh. Kita akuin aja. Kalau kita mau dibenarkan dibenarkan oleh Tuhan, akui dulu kebodohan kita. Akui dulu kesalahan kita, baru kita dibenarkan. Karena tidak ada satupun di antara kita yang dibenarkan kalau Tuhan tidak berkenan. Ya. Saya masuk ke rumah Bapak, saya orang baik, saya merasa baik. Tetapi kalau Bapak nggak mau buka pintu, emang saya bisa masuk? Enggak. Bapak harus berkenan dulu baru saya bisa masuk. Walaupun saya anak nakal, tapi kalau Bapak berkenan saya bisa masuk. Karena pengampunan hanya otoritas Tuhan. Bahkan sampai detik terakhir, yang Tuhan ingin lihat apa? Apakah ada iman padamu? Saat-saat terakhir itu saat-saat penting. Banyak yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, dan dia gagal. Gimana Tuhan? Berikutnya, bagaimana cara hidup orang yang bodoh? Nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain, tapi saya sampaikan, adakah di antara kita seperti ini? Ya, silakan nanti difoto, nanti ayatnya silakan dicari di ini, pelajari. Yang pertama, percaya kepada diri sendiri daripada Tuhan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Kita digiring selama ini oleh ilmu sistem pendidikan, doktrin pendidikan untuk kita lebih menjadi orang bangga. Termasuk motivator-motivator selalu mendidik bangga. Bahkan ada teori namanya teori Abraham Maslow. Kita dulu punya pengakuan diri, ya, esteem dan sebagainya. Amsal 12 ayat 15. Yang kedua, tidak dapat dididik karena menolak didikan. Ada di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena menolak mengenal
kebenaran. Yang ketiga, mengatakan tidak ada Tuhan dan suka berbuat jahat. Udah nggak ada takutnya sama sekali. Betul-betul dia tidak merasa, dan itu banyak sekarang. Banyak sekarang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan, iya saya tahu Tuhan, tapi alamatnya itu yang dia nggak tahu. Ya, karena banyak Tuhan yang dituhankan. Bahkan banyak orang yang buat patung terus dibawa terus disembah. Kadang-kadang saya berpikir bingung juga, kok bisa dia yang bikin baru dia bawa ke rumah baru di hal-hal seperti itu. Ya, tanpa kita sadari kita masuk dalam kategori orang bodoh di mata Tuhan, ya. Bergantung pada pertimbangan sendiri dan mengabaikan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan dengan taat. Seperti tadi, Tuhan selalu menolongku, tetapi kita nggak taat. Taat itu apa? Percaya penuh bahwa apa yang kita dengarkan, perkataan yang keluar dari mulut Allah berkuasa dan Dia menyelamatkan kita. Amin. Jadi implementasi dari wujud daripada kita percaya, ya cerminannya diri kita dalam kehidupan kita. Kalau orang takut, mukanya mengerut, makanya tolong senyum. Kelihatannya lucu kan, tapi mahal sekali senyum sekarang, karena memang itu rahasia orang sehat, itu senyum. Coba lihat obat yang di dalam firman Tuhan cuma satu. Nah, udah tahu semua, tetapi kenapa kita nggak bisa mempraktekkan? Jadi bukan jangan dibaca. Dari kecil saya udah dengar ini ayat, tetapi saya nggak pernah diajarin oleh yang ngebacain bagaimana caranya untuk hati tetap gembira. Hati gembira, percaya penuh kepada Tuhan sehingga tidak ada kekhawatiran. Kalau amin kenceng. Kita ini hanya jago di mulut. Kita ini hanya hidup dengan latah, ya. Itu yang diciptakan dari dulu sebenarnya, cuma kita nggak sadari. Mereka mempermainkan pikiran dan perasaan kita. Banyak orang pakai mobil bagus, dia berpikir rasa-rasanya gua keren. Jadi dia mencoba untuk apa ya? Iblis itu bermain di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa? Dia terhubung dengan permainan alam roh. Kalau kita deg-degan, jantung kita itu permainan alam bawah sadar, bukan permainan mekanisme alam bawah sadar. Pikiran kita nggak kelihatan kan? Pikiran, coba bilang tunjukin pikiranmu. Saya lagi pusing, tunjukin. Nggak bisa nunjukin secara fisik, tetapi itu lebih powerful. Karena apa? 95% kehidupan kita dikontrol oleh alam bawah sadar, dan itu berhubungan dengan alam supranatural. Di antara kita banyak yang tidak tahu, karena sekolah nggak diajarin. Bukan pikiran sadar atau yang sekarang kita pahami dengan intelektual, bukan, tetapi alam bawah sadar kita. Dan ini yang dilatih selama 2 tahun belakangan ini. Mereka memainkan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu apa? Adanya di jiwa. Karena perebutan apa, the game of thorn ini adalah perebutan kekuasaan antara iblis. Dia ingin merebut kuasa itu apa? Dia merebut jiwa kita. Jadi permainan ini yang membuat pada percaya. Kenapa pada percaya? Kalau kita berhikmat, kita tahu Tuhan Maha Kuasa, kita bisa tahu kalau kita mau dibohongin. Iblis gak bisa bohongin anak-anak terang, karena dia hanya bermain di zona gelap. Gak bisa, jadi jangan takut. Selama ini kita suka dibohongin. Puji Tuhan, saya tidak bisa dibohongin oleh iblis. Oleh sebab itu saya harus sampaikan. Saya muncul bukan karena saya pengen muncul, tidak. Karena saya tidak tahan untuk tidak menyampaikan kebenaran sementara di depan. Tidak tahan. Karena Tuhan tidak tahan untuk menyampaikan kebenaran. Kenapa? Terpampang di depan kebohongan-kebohongan yang mereka manipulasi lewat narasi-narasi, lewat literatur-literatur, lewat segala macam promosi dan propaganda yang tujuannya yang satu, mempermainkan imajinasi kita.
Hanya imajinasi. Jadi kekuatan penciptaan adanya di imajinasi. Kekuatan untuk menghancurkan kita ada di imajinasi. Jadi dia ingin menguasai imajinasi kita. Dan sekarang ada banyak yang namanya metaverse. Dia sedang mau mendeskrip. Dia ingin membelenggu, menjebak imajinasi kita. Dia giring imajinasi kita sesuai dengan kemauannya mereka. Sehingga kita tidak mengenal Tuhan. Saya lihat itu ada baptisan sambil pakai metaverse. Luar biasa. Dan selalu permainannya permainan elektrik. Nanti saya kasih tahu kenapa elektrik. Dan kenapa? Meremehkan hikmat dan didikan Tuhan. Silakan dibaca. Siapa yang meremehkan hikmat dan didikan dari Tuhan, itu adalah orang bodoh. Mengendalikan kekayaan fisik, kekayaan jasmani tidak akan membawa sukacita. Makanya Tuhan bilang ini, damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang dulu. Untuk apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi jiwa kita binasa? Hidup kita cuma sementara loh. Keberadaan kita di dunia ini hanya satu, untuk menyembah Dia. Gak ada lain. Bukan untuk jadi apa-apa. Tetapi dunia menawarkan seperti yang ditawarkan iblis sama Tuhan Yesus. Ya, akan kuberikan kamu kekuasaan. Tapi Yesus tidak tergoda. Ada tertulis, jangan kau mencobai anak manusia. Amin. Dan kenapa? Mengingkari keberadaan Tuhan dan hari penghakiman. Mengajarkan kebodohan, penyesatan, banyak penyesatan, ya, banyaknya penyesatan. Bahkan yang selama ini kita percaya dia sebagai hamba Tuhan yang benar. Kita tidak perlu menyebutkan siapa-siapa. Silakan dicek sendiri. Semua kita bisa lihat dari buah-buahnya. Mereka yang selama ini mencari kehormatan dunia, hari-hari ini sedang dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan sedang membalikkan, menyingkapkan. Ulang tahun HUT Indonesia ke-77 itu memiliki dua makna. Yang yang pertama adalah penyingkapan mereka-mereka yang selama ini menggunakan nama Tuhan untuk dipermalukan. Yang kedua adalah apa? Pemulihan dan penyelamatan kepada anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Angka 7 itu angka Tuhan. Yang terakhir, tidak mau berkomitmen dengan Tuhan Yesus. Banyak yang berkomitmen dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan Yesus. Itu adalah orang bodoh, ya, orang-orang bodoh di mata Tuhan. Kita nggak sadar kan? Bagaimana cara hidup orang bijak? Yang pertama, minta dan ikuti hikmat dari Tuhan agar selalu tepat dalam mengambil keputusan. Hikmat itu ternyata nggak sulit. Dulu saya pikir hikmat gimana? Karena apa? Yang ngajarin saya nggak ngerti cara menyampaikan bagaimana kamu bisa memperoleh hikmat. Gampang sekali ternyata. Pilihannya cuma dua, pilih Tuhan, pilih bukan Tuhan, begitu doang. Jadi jangan dipikirkan pusing-pusing. Kalau pilihan Tuhan, damai sejahtera. Kalau enggak, deg-degan. Deg-degannya itu deg-degan ketakutan, khawatir. Itu bukan dari Tuhan. Damai sejahtera. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan sesuatu, saya contohkan ini mobil Mercy atau Avanza. Mercy dari hasil korupsi, atau Avanza dari hasil kredit. Pilih yang ini. Itu berhikmat. Jadi dia tepat, tidak akan pernah salah. Orang berhikmat tidak akan pernah salah dalam langkah. Karena Tuhan sendiri yang tuntun. Kapan harus berjalan, kapan harus diam. Ikuti iramanya Tuhan. Tetapi dunia mengajarkan kita untuk planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita disuruh merencanakan kehidupan kita. Tetapi kita tidak menyertakan Tuhan. Makanya kita selalu kecewa, lalu menyalahkan Tuhan. Belum Tuhan kehendaki. Ya, itu bahasa-bahasa yang memanipulasi. Seolah-olah kita punya, enggak. Sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Dan ketika dalam kandungan ibu kita, Dia menguruskan kita.
Kitalah orang-orang kudus, dan menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Setiap kita ketemu orang, kita sampaikan mengenai kebaikan Tuhan, kita agungkan dia, gak ada yang lain, bukan artis-artis seperti yang selama ini dilulukan orang. Justru itu adalah cara iblis, tipu muslihat iblis di situ. Itulah jahat. Kita nggak sadari permainan jahat itu. Orang jahat, dia tidak akan ngomong kalau dia mau berbuat jahat. Dia bermain dengan rasa, sehingga kita selalu berpikir rasa-rasanya. Demikian pula ketika kita taruh uang di bank, rasa-rasanya kita untung, enggak, rugi. Ya. Rasa-rasanya. Jadi mereka bermain dengan rasa. Iblis itu selalu memainkan imajinasi kita. Setelah di bank, mereka gandakan itu uang. Terima cek apa segala macam, bukan uang. Itulah uang girang. Jadi begitu rupa permainan manipulasi ini. Nanti saya perdalam. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Menyenangkan istri karena ingin menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang tua karena menyenangkan Tuhan. Jadi seperti kamu sedang melayani Tuhan. Itu aja gampang kan? Gak usah pusing-pusing ilmunya, gak usah sekolah, gak usah ngeluarin duit untuk dapat gelar, gak usah. Tuhan gak akan tanya kok di sana. Tuhan gak tanya pangkatmu berapa, apa. Tuhan gak tanya gelarmu 10 kah. Tuhan gak penting buat dia. Dia hanya melihat hati. Setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Amin. Bagaimana menggunakan kesempatan yang benar? Ada dengan benar. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena kesempatan itu akan lewat, akan pergi. Kesempatan yang ada maksudnya apa? Kehidupan kita akan pergi tanpa kita duga. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup itu adalah anugerah. Gunakan anugerah kita sebaik-baiknya. Dan kita sudah dapat anugerah kasih karunia, yaitu siapa? Hidup dalam Yesus Kristus. Amin. Jangan sia-siakan, karena tidak semua, sekali lagi, tidak semua mendapat kasih karunia. Kasih karunia ini pemberian cuma. Kita diselamatkan cuma gratis. Cuman tugas dan tanggung jawab kita kerjakan keselamatan itu sampai kita dipermuliakan. Setelah kita dipermuliakan, baru kita jadi kudus. Jadi keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dapat tiket keselamatan. Tapi tiket ini jangan hilang ya, jangan hilang tiketnya. Bawa sampai masuk ke rumah Tuhan. Seringkali kita sama seperti beli karcis di studio ya, mau nonton film, tiba-tiba dia hilang. Boleh masuk nggak? Kira-kira begitu. Ini ilustrasinya. Jadi jangan hilang. Banyak nggak yang bakal hilang? Banyak. Kenapa banyak? Karena kita tidak sungguh-sungguh takut Tuhan. Kita lebih takut kepada manusia. Lihat aja, pada ngikutin perintah Tuhan tidak dikerjakan, perintah manusia dikerjakan. Kenapa? Karena takut angka, takut didenda, takut nggak boleh kerja, takut nggak diizinkan nanti bikin ibadah. Bagaimana dengan sebagainya, bla 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 bla. Itu kena tipu muslihat iblis, Pak. Mudah sekali sih. Sedih. Tadi saya tersentuh ketika lagu Tuhan Selalu Menolongku. Karena perjalanan hidup saya hanya karena pertolongan Tuhan. Amin. Bukan, dan kita semua hanya karena pertolongan Tuhan. Amin itu. Amin. Saya dulu sempat mau mati 50/0 waktu saya masih umur berapa? 50 sistolnya, diastolnya 0. Jadi kalau sekarang saya masih hidup, bahkan Tuhan berikan fasilitas dunia, ini saya kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kalau saya sekarang bicara, dimanapun saya bicara, saya datang bukan untuk mencari apa-apa, karena Tuhan pesan sama saya, sampaikan pelayanan, jangan untuk mengejar duit. Jangan.
Aku kasih gratis kuasaku, kau bagikan gratis. Jangan apa yang Tuhan kasih diduitin dan itu digunakan oleh iblis. Kuasa Tuhan diduitin supaya kita belanja. Tanah-tanah Tuhan disuruh ini. Orang bilang, ini sistem, iya tahu. Tapi ini adalah permainan iblis. Jadi masa yang jahat itu sudah lama mereka mainkan. Cuman kita tidak terasa. Karena dia tutupin rasa kita. Kenapa? Dia bermain tanpa kita sadari, karena dia bermain di alam bawah sadar. Seperti itulah permainan orang menghipnotis, orang gendam, dan sebagainya. Semuanya kan tidak sadar. Tahu-tahu, lah kok uang saya hilang, lah kok begini, lah kok begitu. Ingat ya, di atas itu musuh kita, perjuangan kita, bukanlah melawan darah dan daging. Cuman darah dan daging dipakai, diisi oleh kuasa jahat. Tapi penguasa di udara. Jadi jangan main-main dengan udara ini. Termasuk udara yang terjadi belakangan ini. Itu dikuasai oleh penguasa dunia. Bukan berarti dia berkuasa, tidak. Cuman dia menguasai. Berkuasa dengan menguasai dua hal yang berbeda. Yang berkuasa adalah Tuhan. Amin. Tapi dia menguasai. Kita baca di Kolose 4 ayat 2-6. Bertekunlah, bagaimana menggunakan kesempatan yang ada dengan benar. Bertekunlah dalam doa. Dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ini yang harus kita lakukan selama kesempatan masih ada. Kapan itu? Ketika nafas masih ada. Makanya kalau nafas masih dikasih, jangan disumpel. Jangan disumpel. Karena nafas kita adalah rohnya Allah. Amin. Yes. Nanti saya buka ayatnya biar kita tuh ngerti loh. Kenapa saya selama ini bilang nafas. Karena mau disumpel, dihilangkan kuasanya. Supaya kita tidak berkata, dalam nama Yesus aku usir engkau. Kita tidak punya kemampuan. Dia akan kembali mental. Ingat, saya nanti buka. Kenapa? Perkataan itu ada kuasanya. Berikutnya, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Saya harus menyampaikan, kita harus menyampaikan kepada sekitar kita, kepada segala bangsa yang seharusnya kita lakukan, bukan yang iblis mau kita lakukan. Hiduplah dengan penuh hikmat. Penuh hikmat cuma satu, takut akan Tuhan. Udah, cuma itu doang. Takut akan Tuhan itu nggak mau takut sama yang lain, cuma takut sama Tuhan. Karena kita adalah hambanya. Kita tidak menghamba kepada dua Tuhan. Jadi pilih takut itu berhikmat. Baru nanti pengetahuan yang dari surga Tuhan bukakan. Melebihi ahli-ahli dan profesor di seluruh dunia ini. Justru mereka punya kemampuan untuk memanipulasi kita untuk tidak mengenal Tuhan. Ternyata itulah siasat jahatnya. Yang keenam, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih itu bukan berarti selalu. Banyak orang nipu juga pakai kelihatannya dia halus, bukan. Penuh kasih itu penuh kebenaran. Jangan hambar, sih. Jangan hambar. Jangan hambar itu apa? Gak jelas dia hikmatnya dengan siapa. Itu hambar. Ya, dia ini hidup penjahat bukan, anak Tuhan bukan. Banyak di antara kita selama ini hidupnya tuh suam-suam kuku. Anak Tuhan tidak, penjahat juga tidak. Penjahat kecil-kecilan. Pada diem. Mungkin saya termasuk penjahat dulu, kecil-kecilan. Ya, mungkin gede juga di mata Tuhan. Ya, cuman kan pada nggak tahu aja. Mari kita mulai membuka diri supaya Tuhan mau benahi. Gak usah malu-malu depan Tuhan. Ya, kita semua punya masa lalu dan kita semua tidak tahu bahwa selama ini kita digiring untuk menjadi penjahat. Kita digiring untuk memiliki sifat jahat. Sifat jahat yang kita nggak sadar. Ya, akhirnya kita terjebak dalam perbuatan jahat. Lalu dia tangkap pakai hukum. Itu semua ternyata by design, semua direncanakan oleh mereka.
Saya dapat ini dari mana? Dari hikmah. Nggak ada di sekolah. Jadi mainnya itu cuma apa? Dia main rasa. Rasa. Terus kemudian kita masuk ke dalam sifat jahat. Tetapi karena kita diseragamkan, kita melihat, enggak kok, dia juga begitu, dia juga berarti oke. Dia mainnya dengan seragam. Makanya dari sekolah kita disuruh pakai seragam, supaya kita merasa nyaman dengan sifat jahat yang kita tidak sadari kalau itu jahat. Begitu halus permainan iblis. Sadari itu. Saya juga baru sadar belakangan. Saya cari itu. Ada sesuatu ini. Kenapa kok orang jadi jahat? Tetapi dibilang, ya enggak, itu kan dosa turun, itu kan turunan, bapaknya gimana. Enggak, ternyata nurun itu karena dia niru. Ya. Oh, ini ada penyakit bawaan dari orang tua, bohong. Karena pola hidupnya ngikut nurun dari bapak ibunya. Ini manipulasi selama ini. Jadi jangan kita disesatkan oleh pemahaman itu, sehingga kita selalu tidak menjadi berkat. Kuasa Tuhan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan bilang ini dalam 1 Korintus 3:18. Dan kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu tercermin. Di mana cermin itu yang suka kita cermin? Kita cerminin apa sih? Kaca cerminnya. Apa yang kita cerminin? Wajah. Tapi sekarang banyak yang kasih cermin, dia punya ya kan? Foto-foto itu apa? Selfie. Bukan cuma selfie, Bu. Di Instagram tuh mukanya dia gak kasih lihat, dia kasih begini. Terus begini, dia tutup mukanya. Coba orang. Padahal Tuhan bilang mencerminkan muka dengan muka yang tidak berselubung. Tapi sekarang banyak yang OP gitu loh. Artinya apa? Orang-orang yang demikian suka dengan kepalsuan. Kenapa? Untuk jadi duit. Dia jadikan komoditas. Di mata Tuhan itu kebodohan. Ketahuilah kenapa kulit kita gampang mengkerut. Itu karena apa? Itu karena apa? Karena pikiran kita yang bukan karena hati gembira. Masalah demi masalah. Dan itu dipengaruhi oleh cuaca juga, yang dengan frekuensi. Jadi tubuh kita itu kalau kita gini sama gini itu sangat diatur. Jadi apa kayak orang elastis, tergantung frekuensi yang ditebarkan. Nah, kita ini membawa hidup kita ini ada roh di sini. Dan roh itulah yang selama ini dibilang virus. Virus itu roh. Makanya kalau ada yang bilang suruh dia tunjukin fisiknya, pasti dia nggak akan bisa. Dia paling bawa kita ke lab, suruh dia yang dia juga nggak tahu bener apa enggak. Karena di dalam tubuh kita ada bakteri, dan bakteri itu diperlukan. Kalau nggak, kita nggak bisa buang air ke belakang. Jangan mau dibohongin. Mereka yang selama ini membohongi kita, mereka tidak pernah belajar bahwa tubuh manusia hidup karena roh Allah. Amin. Makanya dia cuma kasih apa? Nih, resep, obat. Itu racun. Dan alat teknologi yang dibikin, yang Tuhan kasih imajinasi dia untuk membuat, dan dia dibikin. Itu yang saya bilang tadi, kemampuan kita dikuasai kembali justru ciptaan manusia, itu yang membuat kita percaya. Dan akhirnya kita memberhalakan mereka, memberhalakan hal-hal itu, memberhalakan yang mereka berikan. Makanya kenapa mereka punya lambang seperti lambang di Taman Eden. Mereka bekerja dengan tanda binatang, makanya dia pakai binatang, tanda bilangan. Ya, kenapa? Karena nanti kita selalu kejar bilangan dalam hidup kita. Makanya kalau tes apa-apa selalu bilangan, angka. Ya. Oh, jumlah jemaat saya, gereja saya maju karena bukan karena kualitas iman. Mereka bermain dengan jumlah. Makanya kita sekarang suka kejar follower, centang biru, angka. Senang sekali. Sadar nggak sadar kita, rasa dan pikiran dan rasa kita dimainkan hanya dengan numerik, number. Sekolah standar mutu, standar itu kuantitatif, mutu itu kualitatif. Akhirnya apa? Jadilah manusia-manusiamu munafik.
Luar biasa ya, mereka bermain. Yang berikutnya, kenapa masa ini adalah masa yang jahat? Masa ini ya, masa yang jahat. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Kita berasal dari Allah, tetapi dunia berada dalam kuasa si jahat. Dan dunia ini sedang lenyap. Inilah masa yang jahat. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Keinginan apa? Daging. Keinginan duniawi. Kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya fana. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tetapkan hati kita. Jangan goyah. Lakukan kehendak Allah sampai garis finish. Apapun harganya. Tidak peduli mau diancam apapun juga. Tanamkan itu. Karena roh yang ada dalamku lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Amin. Nah, kalau sudah berbicara begitu, maka tidak perlu ada yang gantung-gantung itu di telinga. Tuhan marah. Tolong dimengerti Bapak Ibu, tolong disampaikan ke anak-anak keluarganya. Tuhan marah. Betul ini, Tuhan marah. Jangan dipikirkan saya bisa beli. Oke, you bisa beli. You bisa beli juga karena Tuhan kok. Itu dibuat dari apa? Ini yang saya bilang, Tuhan marah kalau ada benda ciptaan manusia menggantikan otoritas Tuhan. Tuhan marah. Tegas saya katakan itu. Tuhan marah. Bertaruh kita. Anda mengandalkan itu, hidup Anda akan selamat. Kita melakukan itu karena apa? Karena jiwa kita. Jiwa kita sudah tunduk. Ya. Itu roh Allah. Kalau manusia roh kita sudah tunduk. Kalau manusia roh kita sudah tunduk, jiwa kita ikut, maka tubuh kita tinggal begini. Ya. Jadi yang dia taklukkan apa? Manusia roh kita. Kalau manusia roh kita udah tunduk, udah kalah, jiwa kita tunduk. Kamu sini, dia ikut. Jadi apa yang kita lakukan secara fisik yang kita lakukan ini berasal dari dalam. Itu loh. Jadi jangan bilang, oh kan gak enak. Enggak, kita kalah. Anak-anak Tuhan tidak ada yang kalah. Amin. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengalahkan anak Tuhan. Aminkan itu, karena roh yang ada di dalamku. Makanya yang dibilang bait Allah, gereja itu ada di sini. Jadi sekarang pun Bapak Ibu berkumpul untuk memuji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu, dimanapun juga. Cuman sistem dunia mengorganisir dia. Tapi apa yang terjadi? Kita sedang digiring untuk menjadi domba-domba yang mudah untuk disesatkan. Apa yang disampaikan oleh gembala-gembalanya. Akhirnya banyak sekarang orang yang hidupnya mementingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tadi, makanya saya senang tadi, bergandengan tangan. Kemana selama ini? Memang dari dulu kita disuruh bergandengan tangan. Tuhan menciptakan kita itu beragam, bukan seragam. Tetapi dunia ini ingin kita seragam. Artinya beragam, kita punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita masing-masing saling menutupi sahabat-sahabat kita. Tetapi dunia mengajarkan kita untuk berkompetisi. Nggak sadar kita, itulah masa-masa yang jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring untuk jahat. Kita digiring dengan sifat jahat, kita didoktrin dengan sifat jahat, tapi kita tidak merasa bahwa itu jahat dan kita melakukan perbuatan jahat. Tapi di ujungnya dia sudah tangkap. Karena kita dibentuk dan akhirnya kita berbuat. Apa yang muncul secara fisik adalah bentuk yang ada dari dalam. Makanya hidup kita, hidup suatu pohon itu tergantung akarnya. Pohon mati, yang mati apanya dulu? Kok tahu? Kok tahu? Kata siapa? Kata siapa? Oh, hanya karena baca. Jiwamu adalah akar hidupmu. Jadi kita mati, jiwa kita dulu yang mati. Jadi orang mati, jiwanya mati. Bagi anak Tuhan tidak ada cerita kematian.
hanya ada fisik. Tapi jangan sampai kita mati karena jiwa kita mati. Sampai di sini paham? Takutlah kepada dia yang dapat membunuh tubuh dan jiwa, bukan kepada dia yang membunuh tubuh saja. Selama ini kita takut kepada mereka yang membunuh tubuh, takut gak makan, takut gak kerja, dan akhirnya kita masuk dalam jebakan ilah zaman ini. Berikutnya 2 Korintus 3 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab ini tumpul, udah gak bisa mikir. Dan tujuan iblis adalah menumpulkan pikiran kita. Dia tumpulkan pikiran kita sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Orang-orang di Yahudi, mereka masih diselubungi karena dia yang menyalibkan Yesus. Makanya mereka tidak mengenal kebenaran. Firman Tuhan yang bicara, bukan saya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu, tetapi apakah ada di antara kita yang sama seperti ini? Sudah dibukakan tapi nggak ngerti-ngerti. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Jadi kalau orang tidak mengenal Kristus secara pribadi, maka singkapan itu dia tidak akan tahu. Dia akan selalu tertipu oleh tipu muslihat iblis. Tapi dia pikir benar. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Bayangkan, mereka sudah dibawa oleh Musa, dibebaskan dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Dia sudah melihat kuasa Allah terjadi. Dia sudah mendengar suara Tuhan masuk. Tetapi apa yang terjadi? Sampai saat ini, hati mereka tetap tertutup. Siapa yang bisa? Mana datanya? Sebelum Musa membelah Laut Merah, melewati Laut Merah, ada datanya? Nggak ada. Tetapi sistem sekolah pendidikan kita mengajarkan kita selalu mau percaya kalau apa? Ada datanya, ada buktinya. Bagaimana kalau Nuh nanti ada air bah? Dia bilang mana datanya, mana buktinya, mana referensinya. Dan itu adalah permainan iblis yang membuat kita selalu bicara mana datanya. Dan dia, permainan iblis itu gini, dia selalu lari duluan ke depan, baru kita bilang oh di sana dia mau ini. Tunggu ada korban, ada masalah, baru kita bilang iya ya, benar juga kata dia. Itu yang membuat kita selalu terjebak di dalam tipu daya iblis. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi orang yang akan binasa, makanya kehidupan ini adalah anugerah kasih karunia. Selama masih ada kesempatan, lakukan kehendak Tuhan dan minta hikmatnya. Karena mereka yang masih tertutup adalah mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada siapa Tuhan Yesus, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dia pikir dia pintar, tapi sebenarnya orang-orang yang merasa pintar, dia adalah pintar textbook. Sebenarnya di alam semesta ini kita nggak tahu bahwa seperti apa kehidupannya, tetapi anak-anak Tuhan tahu. Saat ini kita semua terhubung dengan surga. Saya kasih tahu, kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan mata telanjang, kebetulan saya bisa, kita semua terhubung saat ini. Makanya masih hidup. Serius. Dan di sini kita, di ubun-ubun kita itu ada signal yang selalu menangkap hikmat dan suara Tuhan. Cuma signal itu sudah tumpul. Apa yang terjadi selama 2 tahun ini? Signal itu yang mau dihancurkan. Signal secara mata tidak kita lihat. Kalau di dalam bahasa biologi disebut talamus. Makanya Bapak Ibu untuk merusak koneksi talamusnya ke pencipta. Internet of body, tubuh kita ini punya internet. Internet itu belajar dari tubuh kita sebenarnya. Cuman orang dunia tidak tahu. Dan itu disembunyikan oleh mereka. Ini yang saya bilang apa? Kekuatan Tuhan disembunyikan oleh mereka, lalu mereka duitkan dengan yang kita kenal dengan teknologi. Dan teknologi selalu menggunakan listrik. Listrik bahasa Inggrisnya apa? Elektrik. Ya. Elektrik. Banyak yang tidak sadar. Tuhan kasih tahu saya, kenapa dia pakai L? L itu Elohim. Amin.
Elohim, Tuhan. Kenapa dia pakai trik, tipuan? Jadi dia menipu kita dengan cara Tuhan menghidupkan kita. Bengong, cari di buku nggak akan ketemu. Kenapa dia pakai elektrik? Dan sekarang kita akan digiring seluruh dunia untuk menggunakan elektrik. Seperti saya, Bapak Ibu sekarang hidup, itu di dalam tubuh Bapak ada listrik. Dan ini tidak dipelajari di ilmu biologi manapun juga di dunia ini, karena sengaja ditutupin. Mereka tidak pernah mempelajari bahwa tubuh kita hidup bukan karena sekedar organnya berfungsi dengan baik, tetapi organ itu dihidupkan oleh kekuatan roh dari surga. Amin. Nah, di dalam tubuh kita ada listrik yang mereka tidak kenal, disebut meridian. Itu jalur yang membuat jantung kita begini, darah ibu bisa naik turun, naik ke otak, turun lagi ke bawah. Itu listrik. Sadari itu. Makanya apa? Pengenalan akan Tuhan itu penting, supaya kita mengenal kekuatan diri kita. Baiklah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Amin. Mulai hari ini sadari itu. Jangan jadi orang-orang penakut, pengecut. Iblis yang ingin kita jadi penakut dan pengecut. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Amin. Nah, serius. Saya berharap walaupun kita tidak banyak, tapi kita menjadi laskar Kristus yang siap terjun ke tengah-tengah serigala dengan tidak gentar, resiko apapun juga. Saya sudah mengambil komitmen dengan Tuhan. Saya siap mati hanya untuk Dia. Dan keberanian orang bisa dilihat dari mati. Bersama Tuhan sedikit pun tidak ada ketakutan. Sedikit pun tidak ada ketakutan. Makanya saya suka dengan lagu tadi. Betapa banyak orang mau menggoncang saya, mengancam saya. Saya tidak takut. Setidak senotak pun saya akan turun, akan mundur. Karena perintah Tuhan lakukan. Karena Dia yang jaga kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi hidup dan menyatakan kepada dunia bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu, yes, Dia berkuasa. Amin. Injil Markus, Markus pasal 1. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya,
waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.